Check the mic and make sure. Drawing using one pen and no lifting challenge Part 2. Yuk kita langsung aja ya. Hello awesomeness, namaku Maria. Dan kali ini aku akan pakai buku yang lebih kecil. Kalau kalian belum nonton yang part 1, aku akan kasih linknya di atas. Ini kenapa aku ngomongnya muter-muter ya. So anyway, ini adalah sketchbookku. Aku udah sering bikin gambar di sini yang aku share. Karena emang ternyata setelah aku renungkan, aku punya banyak buku yang dipakainya ngawur-ngawur gitu guys. Ini adalah salah satunya. Dan ini adalah waktu aku nge-review pensil warna untuk skin tone. Yang ini aku pakai 12 warna saja dan belum tahu caranya mencampur warna, jadi masih ya gitulah ya. But anyway, kita akan pakai buku ini lagi untuk bikin gambar. Dan kali ini aku nggak mau fail guys, untuk pakai satu pena aja dan tidak boleh diangkat penanya sepanjang menggambar. Dan kali ini aku harus berhasil. Ini adalah beberapa karya aku ada share juga di Facebook, di YouTube juga aku udah bikin dan kadang nggak jadi kayak gini guys, tapi ini aku ada kok videonya di YouTube ya. Terus ini adalah ketika aku mengajarkan tentang campuran warna. Ini adalah gambar yang Putra bikin. Putra itu waktu itu masih SD kelas 6 ya. Dan aku bilang boleh deh gambar di sini, gambar di bukunya Tante. Kalian sudah nonton Cantika dan Abigail di video sebelumnya. Dan mari kita langsung saja. Bentar, ini jangan dihitung ya guys ya. Ya gini lah. Pena high tech itu kalau nggak dipakai tuh terus suka gitu loh, seret. Tapi harusnya untuk one pen challenge aku nggak mengangkatnya, tapi ya udahlah bolak-balik gitu aja. Karena nanti pada akhirnya pasti tintanya keluar. Nah, di gambar pertama ini aku akan bikin semacam figura dan kita bikin gambar yang super klasik di Indonesia, yaitu 2 gunung, 1 matahari dan mungkin ada jalannya. Tapi kayaknya agak susah ya untuk bikin sawahnya, but I will try my best to do it. Ya, gimana ini? Untuk sawahnya agak-agak absurd ya karena tidak menyerupai, but anyway you got the point. Dan di sini aku mencoba untuk menambahkan tekstur di gunungnya supaya nggak sepi-sepi amat. Check the mic and make sure it sound. Dah lah, nyerah aku. Kita mau lanjut ke gambar yang kedua. Di challenge yang di part 1 itu aku gagal guys untuk bikin kembang seperti yang aku inginkan. Terus aku pingin menambahkan apa namanya tuh, dimensi ya, jadi ada semacam ketebalan atau mungkin teksturnya seperti itu. Tapi aku gagal membawakannya di challenge pertama karena kayaknya kalau nggak salah aku angkat sih, I don't know. Why don't you check out the video. But anyway, di video yang kali ini aku mencoba dengan sangat-sangat hati-hati untuk bikin tekstur yang di tengahnya, untuk bikin gelap-gelap gitu supaya dia kayak ada lengkungnya misalnya, atau ada tekstur di kelopak bunganya masing-masing seperti ini. Nah, sebenarnya yang aku inget banget gagal di buku yang pertama itu adalah bikin gambar wajah manusia sama anggur guys. Jadi aku hari ini wajib banget bikin anggur karena aku penasaran. Tapi untuk yang kembang ini, I don't know, I think I made 2 or 3 flowers, but I did it quite okay. Atau aku mengangkatnya, I can't remember. But anyway, aku sebenarnya pengen banget untuk pakai, kasih tik dulu ya. Aku pengen banget bikin pakai satu pena seperti ini, tapi tidak perlu pakai challenge, tidak boleh diangkat. Jadi diangkat boleh, tapi pengen bikin yang ada foto referensinya gitu loh, atau referensi dari barang yang beneran, jadi still life gitu. Pengen bikin yang bener-bener serius gitu guys, but I don't know, I'm still thinking about it. Dan di sini akhirnya aku bikin anggurnya dong, dan aku pelan-pelan untuk bikin endol-endolnya itu. Terus kemudian aku juga pingin nanti tuh kelihatan seperti ada mengkilapnya, dan di bagian tertentunya itu ada gelap-gelapnya. Jadi aku bolak-balik menuju ke bulet-buletannya itu untuk bikin dimensi, karena kemarin-kemarin kan aku bikinnya kayak gunung dan kembangnya itu kan aku kurang meresapi ini sebenarnya bisa sampai segelap apa.
Jadi di yang buah anggur ini aku berusaha baik-baik untuk sebenarnya segelap apa sih kalau kita ulang-ulang terus pakai tintanya ini kan dia tuh cair ya tintanya, jadi kayak mungkin dia lebih gampang untuk bikin gelap gitu, asumsiku sih seperti itu, ketimbang kalau misalnya dia bentukannya itu gel atau mungkin kayak pena biasa itu yang kayak pulpen itu loh yang ada rollnya gitu. Jadi mungkin kalau itu kan tintanya udah pekat ya menurut aku, so I don't know, I'm still testing. Aku harus bandingin juga. Jadi di sini aku mencoba untuk bikin gelapnya itu aku ulang-ulang taruh di situ. Aku kebetulan juga enggak cek apakah itu nembus ke belakang atau enggak. Tapi ya sepertinya iya ya. But anyway, it doesn't really matter. Aku keseringannya juga pakai yang bagian kanannya guys, yang sebelah kiri tuh aku jarang banget pakai untuk menggambar, dan betapa borosnya jika aku seperti itu ya kan. So maybe if it still works dan masih bersih, mungkin aku bisa pakai untuk menggambar yang lain. So ya yeah. Targetnya sih sekarang ngabisin aja dulu bukunya, karena kadang aku tuh males latihan guys. That's really bad, jangan diikutin ya guys ya. Karena bikin yang ini cukup lama dan nggak boleh diangkat, tanganku tuh ngerasa capek, sakit gitu guys. Jadi ini aku pijit-pijitin dulu, dan aku mau lanjut untuk gambar berikutnya. Bentar, ini kayaknya darahnya kayak berhenti karena megangin penanya tuh bener-bener serius gitu guys. Wow, capek masa cuman gitu doang. Oke yuk, mari kita lanjut aja ya, kita mau ke gambar berikutnya. Dan di sini sebenarnya tidak bisa dibilang gambar sih, lebih ke kayak tulisan gitu. Dan aku penasaran juga gitu, kalau gambar kan artinya aku sudah tahu ya sebenarnya aku mau ngapain gitu. Tapi kalau tulisan ini kan sebenarnya kalau udah selesai ya udah lah ya gitu. Tapi di sini aku mau tetap tambahin tebal tipisnya seperti kalau kita melakukan kaligrafi. Dan aku kayak udah nggak sabar aja gitu, jadi di sini aku kurang hati-hati dalam mengisikan bagian yang tebalnya atau downstrokes-nya. Yeah, we'll see how it turns out when it's done. Gerakan mengisi downstrokes-nya ini cukup membosankan, dan karena kecil gitu jadinya cik capek guys. Di sini aku cepetin ya karena emang prosesnya agak lama dan jadinya tuh cuman kayak gitu doang aja. Jadi aku kurang puas sih sama ini. Tapi yang bikin aku seneng adalah aku membuktikan bahwa oh ya, bikin kayak gini pun bisa juga gitu dan tidak diangkat penanya. Kemudian aku bisa menambahkan elemen apapun yang aku suka jika aku mau. Dan kemudian di sini aku kasih tepiannya seperti ini supaya ada lebih dimensinya. Terus dikasih heart. Capek lagi guys. Kayaknya ini antara jompo atau memang ini nyapein. I don't know. You tell me. Setelah yang di atasnya itu bikinnya agak sepele lah ya, cuman kayak tulisan doang gitu ya, tapi cukup nyampein guys. Sambil garuk-garuk lagi. Di sini aku mencoba untuk bikin mata ini berdasarkan ingatan saja, jadi tidak ada foto referensi di mana aku bikin supaya mirip gitu ya. Jadi benar-benar pakai memori muscle aja dan membayangkan sepertinya mata tuh kayak gimana sih. Karena kan juga challenge-nya tidak boleh diangkat ya, dan aku pingin ini pun berhasil gitu untuk bikin mata ini tanpa mengangkat penanya. So I'm trying my best guys, dan aku juga pengen matanya itu nggak yang plain cuman ya gitu doang gitu, tapi mata yang ada apa sih namanya, pola mata itu kan sebenarnya nggak polosan gitu doang kan, apalagi kalau misalnya punya bule-bule itu mereka matanya itu kadang yang ada warnanya gitu tuh warnanya bagus banget guys, nggak cuman kayak polosan doang. Kalau aku lihat mataku sendiri sih coklat doang gitu. Ada hitamnya sih tapi ya quite boring. So yeah, I'm trying my best to make it nice here. Dan di bagian yang gelapnya tentu aja aku tebelin pakai penanya, dan di bagian yang aku pengen ada celingnya itu aku nanti akan tinggalkan bagian putih kertasnya. Untuk bikin alisnya bulu matanya ini aku cukup kesusahan guys, dan end up jadi kayak pakai bulu mata palsu.
karena tebel banget gitu jadinya nggak natural. Cuman ya karena aku agak-agak ngebut juga kan, jadi dia penanya itu bolak-baliknya cepet banget dan itu menghasilkan gambar yang super tebal di bagian bulu matanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggap aja ini emang cewek yang pakai makeup gitu, jadi dia pakai bulu mata juga. Karena tidak ada foto referensi, menurut aku ini cukup dan yeay, berhasil lagi. Aku tidak mengangkat penanya. Wuhu. Aku senang banget bikin gambar kali ini karena challenge-nya sudah terbukti berhasil and the grapes is my favorite. What do you think guys? Kalian paling suka yang mana nih, yang gampang seperti tulisan Maria ini atau mata yang pakai ingatan saja dan jadinya agak-agak gimana gitu. Anyway, thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Give me a challenge guys. I want to see something or hear something or do something that is interesting to you and me. Thank you so much for watching. Bye bye. Stay awesome.